Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian semua sehingga dapat mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini dengan baik. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi apa saja yang akan dipelajari selama 1 tahun ke depan. Untuk kelas 9, materi semester ganjil dan semester genap dihabiskan di semester ganjil semua, karena nanti di semester genap kalian sudah harus melaksanakan ujian madrasah dan lain-lain. Nah, untuk materi IPA yang akan dipelajari selama 1 tahun ke depan, yaitu yang pertama sistem reproduksi manusia, yang kedua sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, yang ketiga pewarisan sifat pada makhluk hidup, yang keempat listrik statis, yang kelima listrik dinamis, yang keempat, yang berikutnya, kemagnetan dan pemanfaatannya. Yang ketujuh, bioteknologi. Yang kedelapan, partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Yang kesembilan, tanah dan keberlangsungan kehidupan. Dan kesepuluh, teknologi ramah lingkungan. Karena kita belajar di masa pandemi dan pembelajaran masih melalui daring, maka yang diutamakan di sini adalah materi-materi esensial yang sudah saya beri tanda merah, yaitu bab 3, 4, 5, dan 6. Tapi bukan berarti materi yang lain tidak dipelajari. Jadi yang lebih diutamakan adalah materi esensial. Baik, sekarang kita masuk di bab 1, yaitu sistem reproduksi manusia. Apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi yaitu proses yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Kita ingat kembali, di kelas 7 yang lalu kita sudah belajar organisasi kehidupan, bahwa kehidupan ini berasal dari bagian terkecil dari makhluk hidup, yaitu sel. Sel-sel yang memiliki bentuk yang sama dan melakukan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan akan bekerja sama dengan jaringan lain membentuk organ. Organ satu dengan organ yang lain bekerja sama membentuk sistem organ, dan sistem organ satu bekerja sama dengan sistem organ yang lain membentuk organisme. Nah, sebelum kita masuk ke sistem reproduksi, kita akan belajar tentang pembelahan sel. Ya, jadi bagian yang terkecil tadi itu bisa melakukan pembelahan sel. Apa sih sebenarnya fungsi pembelahan sel? Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan sel tersebut, memperbaiki jaringan yang rusak, dan reproduksi. Nah, reproduksi sel itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, pembelahan mitosis, dan yang kedua, pembelahan meiosis. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, jumlah sel anakan dari satu induk. Untuk mitosis, hasil anakan yang dihasilkan yaitu 2 sel. Sedangkan pada meiosis 4 sel. Kromosom anak di pembelahan mitosis sama dengan kromosom induk.
yaitu 2N atau diploid. Sedangkan meiosis, kromosom anaknya setengah kromosom induk atau haploid. Nah, tempat terjadinya mitosis, tempat terjadinya yaitu di sel tubuh atau disebut dengan somatis. Bisa di kulit, di jantung, ya, di organ tubuh. Sedangkan pembelahan meiosis terjadinya hanya di organ kelamin, ya. Nah, fase-fase yang dilalui untuk mitosis ada 4 fase, yaitu profase 1, profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan meiosis ada meiosis 1 dan meiosis 2. Masing-masing meiosis 1 dan meiosis 2 terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, bagaimana ciri lengkapnya? Kalian bisa lihat di buku paket IPA halaman 5. Nah, ini ya, ciri-ciri profase bagaimana? Ini adalah sebuah sel yang akan membelah, ya, yang membelah secara mitosis. Nah, di profase ciri-cirinya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Ini membran intinya, ya. Jadi ini sebenarnya adalah inti sel yang memiliki membran. Nah, membran intinya ini mulai rusak, sudah tidak tampak. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Ini adalah ciri profase. Kemudian terbentuk gelendong pembelahan. Nih, gelendong pembelahan. Kemudian fase berikutnya yaitu metafase. Cirinya kromosom berjajar di bidang pembelahan. Inti selnya sudah tidak tampak, kemudian gelendong pembelahannya yang dominan, kromosomnya berjajar di tengah-tengah. Ini metafase. Yang berikutnya adalah anafase. Nah, setelah kromosom berjajar di tengah, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub. Ini adalah ciri utama dari anafase. Jadi, kromosomnya bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Yang berikutnya, fase berikutnya adalah telofase yang memiliki ciri-ciri membran inti mulai kembali bergabung. Membran inti mulai terbentuk, ini mulai terbentuk. Kemudian kromosom meregang dan ada ini sudah mulai akan membentuk 2 sel. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa hasil akhir dari pembelahan mitosis adalah 2 sel anakan. Yang berikutnya adalah pembelahan meiosis. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Tadi disampaikan bahwa pembelahan meiosis terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Masing-masing meiosis 1 terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase. Ini pada meiosis 1. Sedangkan meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Bagaimana ciri-ciri detailnya? Hampir sama dengan pada
fase-fase pembelahan mitosis. Jadi kita ingat lagi pada profase, kalau di sini profase 1, yang pertama membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Ya, di sini membran intinya sudah tidak terlihat. Yang kedua, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Nah, ini benang-benang kromatinnya sudah menjadi kromosom dan berpasangan. Ini masing-masing ada dua benang seperti itu. Kemudian metafase. Seperti tadi, kromosom berjejer pada bidang pembelahan di tengah-tengah. Kromosomnya berada di tengah-tengah bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan, ya. Ini. Kemudian telofase, membran inti sudah mulai terbentuk, kemudian terjadi sitokinesis. Ini ya, sitokinesis, ada cekungan ini yang akan yang menandakan bahwa sel akan menjadi dua. Nah, sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Ini telofase 1. Nah, kemudian masih ada meiosis kedua. Meiosis kedua, masing-masing dari hasil pembelahan di telofase tadi, telofase 1 tadi, mengalami profase 2, yaitu, nah ini sama seperti pada profase 1 tadi, ya. Membran inti mulai rusak, kemudian kromatid, benang-benang kromatid menjadi kromosom. Ya, ini sama. Kemudian metafase 2, masing-masing sel ini kromosomnya berada di bidang pembelahan di tengah-tengah. Kemudian anafase, kromosomnya bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian telofase, masing-masing sel ini membentuk dua sel anakan, sehingga hasil akhir dari pembelahan meiosis adalah 4 anakan. Demikian tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Selanjutnya, kita akan pelajari organ reproduksi laki-laki beserta fungsinya. Nah, kamu bisa lihat buku siswa, ya. Ini organ laki-laki. Yang pertama yaitu testis. Apa fungsi testis? Testis fungsinya adalah menghasilkan sperma. Nah, sperma itu dihasilkan oleh testis ini. Kemudian, testis itu dibungkus oleh skrotum. Nih, bagian A, ya. Bagian A adalah skrotum. Apa fungsinya? Fungsinya adalah membungkus testis, ya, dan menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Jadi yang pertama adalah skrotum, fungsinya membungkus testis. Tadi yang B, testis adalah bagian organ reproduksi laki-laki yang berfungsi menghasilkan sperma. Yang C adalah epididymis.
Setelah